Aku udah bikin konten, tips dan trik udah aku coba, cara apapun udah aku lakukan, tapi hasilnya gini-gini aja. Emang kenapa? Untuk tahu jawabannya, tonton video ini sampai selesai. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Farni. Mungkin banyak orang yang bertanya-tanya, banyak cara yang udah dicoba untuk bisa menghasilkan banyak penjualan. Bahkan untuk sekedar join lah minimal seperti itu. Tapi ternyata tidak semudah itu. Banyak orang yang udah bikin konten, banyak orang yang udah bikin cara. Bahkan mereka sudah berguru sana sini untuk mendapatkan cara bisa jualan di pasaran, cara mendapatkan market mereka. Tapi nyatanya itu tidak ada hasilnya juga. Ternyata bukan hanya bikin konten di media sosial, bahkan mereka belajar copywriting, mereka belajar storytelling, banyak ilmu yang mereka pelajari. Bahkan untuk mendapatkan hasil maksimal, mereka menggunakan Instagram, menggunakan TikTok, menggunakan Facebook, dan media lainnya dengan harapan mendapatkan pembeli. Tapi nyatanya bukan pembeli yang didapat, semua itu zonk, nol besar. Terus gimana? Ternyata ada yang lebih penting daripada semua itu. Dan yang lebih penting ini, itu menjadi inti pokok dari permasalahannya kenapa tidak bisa mendapatkan pelanggan atau minimal join jadi member kamu. Yang pertama adalah, apa mimpi dari si audiens kamu? Banyak orang yang tidak menyadari jika ini penting, ini pokok menjadi hal utama. Bisa jadi storytelling kamu itu sangat bagus, copywritingnya menarik sekali, gambarnya bahkan sangat bagus sekali. Tetapi kenyataannya ketika audiensmu tidak tepat akan menjadi salah. Kamu harus tahu seperti apa bahasa mereka. Kamu harus tahu umur mereka itu kira-kira berapa sih audiens ini. Kemudian kamu harus tahu ciri-ciri mereka itu apa. Kamu pun harus tahu gimana cara mendidiknya. Kalau misalkan kamu nggak tahu audiensnya, nggak ngerti gimana cara mendapatkan mereka, itu juga percuma. Kedua, kamu harus tahu how to-nya. Gimana cara untuk mendapatkan mereka. How to ini maksudnya bagaimana mencapai mimpi si audiens. Yang perlu kamu catat baik-baik adalah ini penting. Konten itu tentang market, tentang audiens, bukan tentang dirimu. Maka setelah ketemu mimpinya, hal yang harus kamu lakukan adalah apa yang dibutuhkan dari si audiens supaya mimpinya ini terwujud. Maka ketika mimpi si audiens itu sudah kamu ketahui, langkah selanjutnya adalah gimana cara mencapai mimpi si audiens ini. Cara mencapainya harus benar-benar kamu pahami, kamu kuasai. Misalkan orang tadi ingin menurunkan berat badan, gimana pola makannya, bagaimana cara olahraganya, makanan apa yang diperbolehkan, makanan apa yang harus ditunda, supaya semuanya itu berjalan seimbang. Kemudian misalkan juga supaya tidak bosan, kamu kasih itu di konten hal-hal yang lucu dan menarik, tetapi harus berkaitan dengan hubungan si berat badan ini. Ataupun orang ingin bisa jualan, itu kamu juga harus bikin konten berkaitan dengan hal itu. Intinya sesuatu yang bisa digunakan untuk mencapai mimpi si market, si audiens ini. Terus gimana kalau muncul ketakutan, aku nggak bisa lah kayak gitu, itu susah. Kamu harus bisa menghandle masalah ini. Kamu harus bisa menghandle objection yang ada di market sendiri. Bisa jadi audiens itu susah untuk mengatur waktu olahraga, jadi kamu harus kasih cara supaya olahraga itu simple, bisa dilakukan di rumah, bisa dilakukan jam istirahat di kantor, apapun yang bisa digunakan untuk menghandle masalah si customer ini. Ketika semua sudah terhandle, akan mudah buat kamu mencapai apa yang kamu impikan juga. Yang penting masalah si audiens terhandle dengan baik. Ketika semua sudah terhandle dengan baik, masalah sudah terselesaikan, kamu tinggal langkah selanjutnya, belajar gimana cara berjualan seperti yang di atas sudah saya sematkan. Gimana tipsnya untuk berjualan tepat sasaran, itu sudah ada juga di link di atas. Tinggal kamu akan seperti apa dan belajar bagaimana untuk bisa mendapatkan si market lebih mudah dalam penjualan. Agar lebih bersemangat, kamu bisa komen di bawah supaya kita saling berdiskusi dan bisa berbagi pengalaman. Sampai jumpa.